Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sekolah dasar di Desa Pos Santen Mendoyo, Jembrana rusak berat sejak tahun 2019 lalu. Seorang warga negara Belarusia ditangkap polisi karena membawa 17 paket ganja. Mencicipi kuliner unik bakso kotak di kawasan Renon, Denpasar. Seorang warga negara Belarusia ditangkap polisi karena membawa 17 paket ganja. Igor Zubchenok ditangkap polisi di wilayah Denpasar Selatan. Dalam tas tersangka, polisi menemukan 17 paket ganja seberat 84 gram lebih. Ganja tersebut dibelinya melalui sebuah aplikasi grup percakapan. Tersangka berinisial IZ, berkewarganegaraan Republik Belarusia. Tersangka ini, dari tersangka kami dapat berhasil mengamankan 17 paket ganja dengan total berat bersih yaitu 84,55 gram yang dikemas dalam kemasan kecil sebanyak 17 paket. Tersangka kami amankan di Gang Pacar, Jalan Hang Tuah, Gang Pacar, sekira pukul 23.00 menjelang dini hari. Sebagai dia pengedar atau tidak masih kami dalami, masih lakukan penyidikan. Pengakuan dari tersangka ini, barang-barang tersebut didapatkan melalui grup aplikasi Telegram dan barang bukti sudah kami sita. Polisi menjeratnya dengan undang-undang tentang peredaran narkoba. Tersangka terancam pidana hingga 12 tahun penjara serta denda 800 juta rupiah. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Patung paras pulung-pulung atau bolo-bolo diminati pasar lokal serta mancanegara. Kerajinan patung ini antara lain terdapat di perbatasan Desa Lotunduh dan Mas, Ubud Gianyar. Patung pulung-pulung selama ini dikenal sebagai kerajinan khas Desa Mas, Ubud. Patung ini diminati karena bentuk dan karakternya yang lucu. Permintaan kebanyakan lebih lokal sekarang di sini karena situasi COVID dulu tuh kebanyakan orang-orang lokal aja yang mau ke sini mau beli gitu. Ya, ini khusus dari perumahan atau apa Pak yang pesan ini? Ya kebanyakan perumahan dan villa-villa juga ada gitu loh. Rumah lebih banyak di lokal-lokal. Itu dipesan untuk ditaruh di mana biasanya Pak kebanyakan untuk patungnya ini? Biasanya yang ditaruh di depan angkul-angkul istilah Balinya, di depan aling-aling gitu, pokoknya depan ya ada yang di depan puro gitu loh, aling-aling banyak gitu loh. Dan taruh untuk hiasan di kebun juga ada banyak, kolam renang juga ada. Gitu. Ya kebanyakan pesanan pesannya saya terima. Ini ide ciri khas Desa Mas ini dulu dibilangnya pulung-pulung, sekarang diubah jadinya bulu-bulu gitu loh. Oh gitu. Ya. Ini memang ciri khas di sini. Ciri khas ini untuk parasnya, patung parasnya gitu loh. Patung apa namanya nih Pak? Bulu-bulu. Bulu-bulu ya Pak. Ya. Jadi lebih lucu ya ini. Lebih lucu kelihatan. Patung ini dijual mulai 200.000 hingga 30 juta rupiah per buah. Selama ini, patung bolo-bolo dijual di Bali hingga ke beberapa negara di Asia dan Eropa.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Aneka warung kuliner kini bermunculan di Kota Denpasar. Salah satunya kuliner bakso kotak yang terdapat di kawasan Trenon. Setiap harinya, tempat ini buka mulai pukul 11 siang hingga 9 malam. Mulai berdiri sejak tahun lalu, menu andalan tempat ini adalah bakso kotak campur. Karena memiliki bentuk unik, kuliner ini berhasil menarik perhatian pelanggan. Bakso kotak di tempat ini terdiri dari bakso tetelan, bakso cumi, dan bakso lobster. Harganya pun terjangkau, yakni mulai Rp23.000. Bakso ini jadi pilihan, karena apa? Sejuta umat yang makan. Mau tua, mau muda, mau anak-anak, semua pasti suka bakso ya. Kebetulan jualan baksonya tuh yang unik, maunya yang beda daripada yang lain. Nggak cuma bakso, kuah itu aja. Waktu itu bikin baksonya memang namanya kotak, jadi pengennya ya udah kita brandnya memang kotak, baksonya jadi kotak, kita bikin berbagai macam sampai akhirnya nemuin formula yang benar-benar ya sudah pas. Kemudian ada bakso lobster, terus ide lagi bakso cumi. Kebetulan pelanggan suka yang bakso campur yang aneh-aneh. Oh iya, kenapa sih nggak tampilin yang pakai tetelan, pakai jeroan, pakai paru, dan ternyata suka. Dengan ada bakso kotak, mewakili pecinta-pecinta bakso. Oh ternyata ada bakso. Kenapa sih namanya bakso kotak? Simple, gampang diingat, unik. Itulah bakso kotak sampai hari ini. Best sellernya tetap bakso kotak. Tempat ini tahu dari temannya, karena kita juga ada teman yang jualan bagi guling di daerah sini. Kita putar-putar cari makanan ya, kita lihat ada pelangnya bakso kotak, kita cobain, terus sampai sekarang kita ketagihan. Ya atas rekomendasi teman-teman juga sebelumnya sih udah dengar ada bakso kotak, kayak hampir setiap minggu sih kesini. Dengan berbagai menu yang unik dan berbeda dari tempat lain, tempat ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Tempat kuliner ini menjangkau berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.